Mudah-mudahan semua itu selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholat kita jamaah sholat subuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pada subuh pagi ini, marilah kita bersama-sama muhasabah. Saya tidak bosan-bosan untuk selalu menyampaikan muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri, supados nopo kula lan panjenengan sedaya sakato eling terus dan mudah-mudahan selalu diselamatkan oleh Allah di dunia wal dunya wal akhirah. Maka dari itu muhasabah itu sangat penting sekali, dan tidak semua orang mampu melakukan muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri. Apalagi sekarang adalah momen-momen bulan suci Ramadan yang kita lihat awal syahrul Ramadan rahmah, banyak sekali yang tarawih, yang sholat sunnah, yang sedekah. Itu 10 awal bulan Ramadan. 10 lagi pertengahan ausatuhu maghfirah. 10 yang kedua yang kita alami ini, kita lihat berapa banyak yang melaksanakan sholat tarawih. Sangat beda sekali. Kalau awal-awal sampai di teras-teras lantai 2. 10 yang kedua ini kita lihat sudah separuh yang hilang. Entah kemana orang itu. Ya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya, mudah-mudahan selalu dan selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir. Tidak ada sejarah Rasulullah dalam bulan Ramadan itu sampai 29-30 melorot, itu tidak ada sejarah. Selalu Rasulullah mulai bulan Rejab, Ruwa, Poso, meningkat terus. Meningkat terus. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita evaluasi semuanya. Baik hablum minallah maupun hablum minan nasnya. Ibadah-ibadah kepada Allah, baik yang sunnah maupun yang wajib. Hablum minan nas itu pun rasa sosial kita terhadap sesama manusia. Itu seperti apa? Ya. Program-program di masjid ini juga banyak. Ya, secara sosial memberikan takjil, nanti malam ganjil memberikan buka sahur bersama. Terus nanti ada santunan anak yatim. Itu perlu kita dukung semuanya, baik secara tenaga maupun finansial. Kita terus evaluasi. Ya, tarawih kita, qobliyah kita, i'tikaf kita, zikir kita. Kalau tidak evaluasi, maka tidak ada suatu hitung-hitungan, itu tidak ada. Yang sering-sering saya sampaikan adalah kata Ali karamallahu wajhah yang kemarin sudah saya sampaikan di tarawih. Barang siapa yang tahun ini itu lebih baik daripada tahun yang kemarin,
maka dikatakan orang-orang yang beruntung dalam segala hal perbuatan. Apabila tahun ini sama dengan tahun yang kemarin, kata Ali, rugi. Sodako wing 2000, saiki 2000 rugi. Sodako takjil ini 5 bungkus, saiki 5 bungkus rugi. Kata Ali. Biasanya sodako berapa? Rugi semuanya. Kalau tahun ini sama saja rugi. Dan yang terakhir, apabila tahun ini lebih jelek daripada tahun yang kemarin, maka celakalah orang itu. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari kita introspeksi, kita tulis, kita catat setiap hari. Kalau perlu, apa yang saya perbuat pada hari ini, jam ini, apakah termasuk baik? Apakah termasuk buruk? Kita hitung satu hari saja, kita evaluasi setiap hari. Kita hitung kira-kira banyak mana yang baik dan buruknya. Maka kalau kita introspeksi seperti itu, Pak insya Allah, pasti akan selamat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita selesai evaluasi binafsi, evaluasi diri, karena kita juga punya keluarga, ya, punya anak, juga kita evaluasi juga. Makanya dalam ayat anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu. Setelah kita introspeksi diri, baru nanti wa ahlikum, keluargamu dari api neraka. Keluarga itu siapa? Istri kita. Sudah puasakah? Sudah termasuk sesuai dengan jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya kah? Atau belum? Ini kewajiban kita. Jangan sampai nanti kita dituntut di akhirat tentang pertanggungjawaban seorang suami terhadap istri. Jangan sampai. Waktunya jamaah, kita suruh jamaah. Waktunya sedekah, kita suruh sedekah. Dan lain sebagainya. Di situ juga ada anak. Berapa anak kita arahkan semuanya. Perlu contoh dan tauladan bagi seorang ayah dan ibu juga untuk anak-anak kita. Tidak hanya kita memerintahkan, tapi kita beri tauladan yang bagus. Baik secara perilaku maupun lisan. Kita evaluasi terus seperti itu. Anak juga bisa menuntut. Anak juga bisa menolong. Tergantung nanti hasilnya bagaimana pendidikan terhadap anak. Kalau kita mendidik anak salah, ini jadi tuntutan kita nanti. Sampai sholatnya bagus, zikirnya bagus, tahajudnya bagus, sedekahnya banyak. Tapi anak kita tidak bisa mampu mendidik anaknya. Itu nanti akan menjadi tuntutan kita di akhirat. Rugi kita. Dan nanti kalau sudah dituntut, terus pahala semuanya dikurangi, dihisab dengan tuntutan anak, maka apa yang terjadi?
dua-duanya masuk neraka. Kan sebaliknya hadirin, kalau kita benar-benar mendidik anak dengan bagus, sholat diajak, baik tarawih diajak, pendidikan juga berbau agama semuanya. Kalau benar anak-anak itu nanti termasuk golongan anak-anak yang soleh, tidak rugi sampean. Ya. Meskipun sampai meninggal nantinya, kayak orang pegawai negeri PNS, dapat tunjangan setiap bulannya. Kalau jenengan benar-benar mendidik anak yang soleh. Meskipun sampai meninggal nanti tetap pahalanya tetap mengalir. Kalau tidak seperti itu, setiap kegiatan anak yang baik dan buruk itu nanti ngefek terhadap kedua orang tua. Kalau jelek, ya terima saja. Kalau baik, ya diterima. Nanti di akhirat seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu perlu muhasabah dalam kehidupan sosial kita semuanya. Yang terakhir, manusia adalah manusia sosial. Kita selalu berinteraksi terhadap sesama manusia, baik sesama tetangga, baik sesama teman, baik sesama semua manusia. Ini hablum minan nasnya. Maka harus hati-hati hadirin. Mungkin ya, kita salah ucap, guyon-guyon, jadi mangkele hati. Karena ini lidah, salamatul insan bi hifdzil lisan. Selamate wong iku apa jare lesane? Nek lesane pedes, senengane nyelatu, senengane fitnah, senengane adu domba, senengane segala macam yang perbuatan yang buruk. Hati-hati, hati-hati. Mungkin kita kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala kita mudah hadirin. Karena Allah itu Maha Pengampun. Apa yang kita lakukan dosa kepada Allah dengan bertaubat, tidak menjalankan kesalahan-kesalahan yang telah kita berbuat dan menjalankan perintah-perintah Allah, insya Allah semua kita diampuni. Apabila kita salah kepada manusia, ini yang paling sulit. Makanya kita selalu kalau ada orang meninggal, dipamitkan, itu pasti diminta untuk keikhlasannya saudara-saudara untuk memaafkan, apalagi hutang. Selalu itu yang diminta. Apabila ada salah dan dosa, mohon diampuni. Kalau masih ada dosa, maka ini tuntutan. Tidak akan masuk surga apabila orang yang sudah melakukan kejelekan terhadap sesama manusia, tidak akan mungkin. Kalau selama orang itu tidak mau meminta maaf dan memohon maaf. Hati-hati, ini yang paling sulit, itu sulit. Makanya setiap pertemuan, setiap rapat segala macam diusahakan kalau selalu bersalaman, mohon maaf, agar kita terhindar dari segala macam perbuatan
yang tidak menyenangkan hati. Kadang-kadang kita tidak terasa keluar dari ucapan yang mampu menyakitkan hati orang lain. Kita tidak terasa, padahal menyakitkan. Kadang lewat WA, ya, kadang-kadang biasa, tapi belum tentu yang bersangkutan sakit hati. Jangan sampai. Maka dari itu hadirin, marilah kita selalu introspeksi diri, evaluasi diri. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia wa dunya wal akhirah. Amin. Amin. Mungkin sedikit mawon yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat di dunia wa akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم طول أمورنا وطول أمورنا أمرنا وأمرنا وطول أمورنا أساتذتنا وطول أمورنا أهل بيتنا وطول أمورنا في جلس عندنا يا الله لطاعتك إلى الله وصافك أجسادي واقضي الحاجات وحاجاتنا يا الله واقضي الحاجات وحاجاتنا يا الله وحسن مقاصدنا واكسر إيمانا واكسر أموالنا واكسر أولادنا وحبب للناس أجمعين وتبادل من بني آدم وعلى سلام ما كان في الكوكب الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيدون الظالمين إلا خسارا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة بشر الفاتحة.